Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu lagi dengan Ibu Syarifah yang merupakan mahasiswa PPL dari UIN Antasari Banjarmasin. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita hari ini sudah memasuki bab 2 dari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas mengenai bersikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Sikap syaja'ah dan jujur ini merupakan salah satu sikap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena jika seseorang muslim memiliki sikap syaja'ah dan jujur ini, maka ia akan memiliki perilaku takwa dan tangguh, berani dalam mengatakan kebenaran, serta tidak gentar dengan adanya cobaan dan penderitaan. Karena jika seseorang memiliki dua sikap ini, dia akan selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kehidupan kita yang sangat-sangat pendek ini, terkadang ada beberapa fakta-fakta, beberapa kebenaran-kebenaran yang pengungkapannya perlu keberanian. Apabila seseorang tidak memiliki keberanian, maka kebenaran itu akan sulit untuk terungkap. Bab ini memiliki dua subbab bahasan. Yang pertama mengenai pentingnya memiliki sikap syaja'ah, dan yang kedua mengenai pentingnya memiliki sikap jujur. Hanya saja, untuk pertemuan yang ketiga ini kita hanya akan membahas dan fokus mengenai sikap syaja'ahnya saja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan sikap syaja'ah itu apa. Yang kedua, kalian dapat memberikan contoh mengenai sikap syaja'ah. Ketiga, kalian dapat mengaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari mengenai sikap syaja'ah ini. Mengenai pengertian syaja'ah, syaja'ah dalam bahasa diartikan dengan berani. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah berarti keteguhan hati, kekuatan pendirian, untuk membela dan mempertahankan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan cobaan, musibah, kesengsaraan, bahaya, resiko, dan kepedihan. Jadi, syaja'ah dapat diartikan dengan keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi keberanian ini juga harus dilakukan dengan perhitungan, karena kalau misalnya dilakukan dengan tanpa perhitungan, yang ada malah akan menyebabkan kemudaratan bagi diri kita sendiri. Apalagi sampai mengancam nyawa, itu jangan sampai gitu loh. Karena nyawa ini juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaja'ah ini terbagi kepada dua. Yang pertama ada syaja'ah harbiyah, dan yang kedua ada syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah adalah syaja'ah yang nampak, yaitu seperti syaja'ah dalam medan peperangan. Sedangkan syaja'ah nafsiyah adalah keberanian dalam menghadapi penderitaan atau cobaan, atau juga dalam menegakkan kebenaran. Mengenai syaja'ah ini juga telah disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 139 sebagai berikut. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Pada kalimat janganlah kamu bersikap lemah itu perlu digarisbawahi, dan secara tidak langsung itu menyuruh kita sebagai orang beriman untuk selalu bersikap kuat, tangguh, dan berani. Nah, tadi Ibu kan sudah bilang bahwa sikap syaja'ah merupakan sikap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri pun telah mencontohkan sikap syaja'ah atau berani ini pada masa beliau memberikan dakwah kepada kaum Quraisy. Pada masanya kan Rasulullah ini memberikan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat, sehingga resiko untuk mendapatkan cemoohan itu tidak terlalu besar. Dan ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, itulah muncul berbagai macam perdebatan dari kaum Quraisy, bahkan sampai diancam, dibawa ikut segala macam. Namun Rasulullah tetap berani dalam menegakkan kebenaran. Sikap syaja'ah atau berani ini juga telah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Contohnya seperti Bilal bin Rabah yang tetap teguh dalam pendirian beliau untuk berada dalam agama Islam. Padahal waktu itu beliau telah ditindih dada beliau oleh batu, namun beliau tetap kukuh dalam mempertahankan keislaman beliau. Sikap syaja'ah atau berani ini juga telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya Masyitah yang merupakan pelayan Fir'aun. Pada masa itu kan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, namun Masyitah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akibatnya
Masyitah dimasukkan ke dalam kuali mendidih beserta seluruh keluarganya. Sikap syaja'ah ini merupakan akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Lawan kata dari sikap syaja'ah ini yaitu al-jub, yaitu pengecut. Jikalau kita sebagai seorang muslim memiliki sifat pengecut, maka akan menghadirkan kegagalan dan ketakutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau misalnya kalian dihidupi dengan rasa ketakutan, maka belajarlah untuk menumbuhkan sifat keberanian. Even itu kalian minta tolong dengan seseorang atau kalian belajar mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Selesai membahas pengertian syaja'ah, kita akan membahas kembali mengenai landasan syaja'ah. Landasan syaja'ah yang pertama adalah keimanan yang kukuh. Keimanan yang kukuh akan menanamkan keberanian dalam diri seorang muslim. Keberanian karena iman ini akan membuat seorang muslim memiliki sikap syaja'ah atau berani dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman yang kukuh, maka seorang muslim akan memiliki keberanian yang besar meski nyawanya terancam. Kedua, mengenai sabar dalam ketaatan. Menurut Syekh Abu Ismail Al-Harawi, sabar terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah yang menimpa. Menjalankan perintah Allah terutama dalam kesabaran ini tentunya tidak mudah. Akan ada banyak tantangan, rintangan, cobaan dari dalam diri kita sendiri, dari teman-teman, dari lingkungan, atau bisikan-bisikan iblis. Kesabaran ini apabila dibarengi dengan keberanian, maka hal ini insya Allah akan menjadi mudah bagi kalian. Landasan yang ketiga yaitu menaklukkan rasa takut. Rasa takut ini sebenarnya manusiawi ya, kayak misalnya kalian takut digigit ular, takut dengan laba-laba atau kecoa terbang, atau misalnya kalian takut tenggelam. Hal ini manusiawi karena takut ini juga merupakan dari ciptaan Allah Ta'ala. Tetapi selama rasa takut ini tidak melampaui rasa takut kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu makanya perlu keberanian. Jangan sampai rasa takut ini sangat menguasai kita hingga melewati rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Landasan yang keempat yaitu pewarisan kebaikan. Kita sebagai muslim tentunya menginginkan untuk memiliki generasi-generasi yang pemberani. Oleh karena itu, kita sebagai calon orang-orang yang akan memiliki generasi itu, jadi kita harus memberikan cerminan-cerminan. Jadi kalau misalnya suatu hari orang-orang mengisahkan tentang kita, keberanian-keberanian kita misalnya dalam hal kebaikan, hal itu dapat dicontoh oleh keturunan-keturunan kita. Jadi itu saja mengenai landasan syaja'ah. Berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk syaja'ah. Bentuk-bentuk syaja'ah ini terbagi kepada 6. Yang pertama, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Kedua, memiliki daya tahan yang besar. Ketiga, kemampuan menjaga rahasia. Keempat, berani mengakui kesalahan. Kelima, bersikap objektif terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, menahan nafsu di saat marah. Mengenai berterus terang dalam menyampaikan kebenaran ini, tentunya beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar dalil ini. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah meskipun itu pahit. Jadi sepahit apapun itu tetaplah jujur. Karena kalaupun misalnya kalian berbohong, itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, kalau misalnya kita bersikap berani dan berkata dengan sejujur-jujurnya, maka itu akan mengurangi resiko-resiko terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Kedua, memiliki daya tahan yang besar. Daya tahan yang besar di sini bisa saja disebut dengan keteguhan hati, kekuatan jiwa. Karena kan di dalam hidup ini kita akan diberikan berbagai macam ujian, terutama kalau misalnya kalian memiliki iman yang kuat. Tentunya akan diberi berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Kalau misalnya kalian merasa bahwa diri kalian ini sangat lemah, rapuh atau apapun, kalian bisa melatih hal itu karena segala sesuatu itu perlu latihan. Ketiga, kemampuan menjaga rahasia. Setiap orang dari kita memiliki rahasianya masing-masing. Bahkan kadang kita juga memegang rahasia orang lain. Nah, memegang rahasia ini bukanlah suatu hal yang mudah. Terutama kalau misalnya mungkin bagi kita yang orang-orang biasa ini ya rahasianya biasa-biasa saja. Berbeda kalau misalnya apalagi kalau rahasia ini mengenai aib. Jangan diungkap, jangan diumbar kepada publik. Itu merupakan suatu amanah gitu loh untuk memegang rahasia tersebut. Keempat, berani mengakui kesalahan. Kita tahu bahwa setiap kesalahan pasti akan menimbulkan konsekuensi baik di masa sekarang atau di masa mendatang. Dan hal ini tentunya untuk mengakui ini pastinya diperlukan suatu keberanian.
Kalau misalnya kalian melakukan suatu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa mengakui hal itu. Kita mengakui hal itu misalnya ketika sholat meminta taubat, beres. Namun kalau misalnya kalian mengakui kesalahan kepada orang lain, nah ini yang ribet. Makanya harus diminimalisir gitu loh. Kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain itu harus diminimalisir. Bukan berarti kalian jadi semena-mena dalam kehidupan ibadah misalnya karena misalnya enak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu. Maksudnya, kalau misalnya kalian meminta ampun kepada Allah Ta'ala, itu kembali urusannya kepada Allah Ta'ala, semuanya beres, karena beliau yang maha pengampun, beliau yang berhak untuk memberikan pengampunan atau tidak. Nah, kalau misalnya kepada orang lain, kalau misalnya orang yang kita buat kesalahan itu tidak memberikan maaf kepada kita, urusannya ribet. Jadi janganlah sampai membuat kesalahan kepada orang lain ya, diminimalisir. Kalau misalnya terjadi, diakui dan memohon maaflah secara tulus. Jangan sampai dihujat netizen dulu baru klarifikasi. Kelima, bersikap objektif terhadap diri sendiri. Objektif ini maksudnya adalah pandangan kita terhadap diri sendiri dan pandangan kita kepada orang lain itu sama. Jangan timpang sebelah. Misalnya ketika orang lain melakukan suatu kesalahan, kita menjadi keras, misalnya kamu ini kayak itu. Tetapi ketika diri kita melakukan kesalahan, kita tidak introspeksi diri, kayak misalnya nggak apa-apa, itu cuma hal sepele kok. Malah seperti itu maksudnya bersikap objektif ya. Kalau misalnya orang melakukan kesalahan dan tidak menaati aturan, misalnya kita katakan salah ya salah, dan ketika diri kita sendiri melakukan kesalahan dan tidak menaati aturan, kalau misalnya salah ya salah. Jangan menjadi lemah kepada diri kita sendiri. Terakhir, menahan nafsu di saat marah. Untuk menahan nafsu di saat amarah tentunya memerlukan keberanian pula, karena itu bukan hal yang mudah gitu loh ketika kita sangat-sangat marah, apalagi menggebu-gebu, dan itu disuruh untuk menahan, itu tentunya hal yang sulit. Karena beberapa dari kita kan malah berkata kasar atau apapun itu, ditahan. Jangan sampai hal itu menyakiti orang lain. Kalaupun misalnya seseorang melakukan kesalahan kepada kita dan hal itu menyebabkan marah, kita katakanlah secara baik-baik, jangan meluap-luap dan menimbulkan amarah, karena kalaupun kalian marah, itu tidak akan mendapatkan penyelesaian, malah akan mendapat perselisihan. Sekian materi kita pada hari ini mengenai bersikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Materi ini tentunya tidak selesai karena minggu depan akan ada materi lagi, yaitu mengenai pentingnya memiliki sikap jujur. Simpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah sikap syaja'ah merupakan salah satu sikap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Dengan adanya sikap syaja'ah ini, kita sebagai muslim dapat memiliki perilaku takwa dan teguh serta berani dalam menegakkan kebenaran. Sikap syaja'ah tentunya harus dibarengi dengan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jangan sampai sembrono. Jika kita bisa mengurangi resiko, maka kurangi. Syaja'ah ini juga harus dibarengi dengan landasan yang kuat seperti iman, sabar, menaklukkan rasa takut, dan dapat mewariskan kebaikan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Itu saja simpulan materi pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai pentingnya memiliki sikap jujur, jadi Ibu harap kalian belajar dengan baik di rumah. Untuk tugas kita tidak ada tugas hari ini karena bab 2-nya belum selesai ya. Jadi mungkin evaluasi akan kita laksanakan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.